kafir, murtad, musyrik dan lain sebagainya. Eksklusif sekali. Mereka masih saja merasa bangga menjadi pemerkosa. Kalau ini lebih menceritakan pada kejadian tertentu dan pada waktu tertentu. Ketika diawali dengan kemarau dan diakhiri dengan jumawa, pokoknya orang ketika sudah lapar, ya semuanya dijual, termasuk agama. Ketika sahir itu dilaknat, karena itu dilaknat. Jangan sampai tadi ya sesat menyesatkan. Yang kata-kata yang terakhir ini sangat masuk ke hati bagi saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ingkang kula hormati Ketua PCU Indramayu Yai Juhadi beserta jajarannya, Ketua MBC NU Kota Semaya, kemudian teman-teman dari Ansor, dari Bangsa, teman-teman aktivis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu sebetulnya. Kalau satu-satu nanti mengenalkan diri saja. Sini dinyatakan kandidat terkuat Ketua PCU Kabupaten Indramayu, Haji Mustafa. Ini duduknya saja sudah menipis. Bersebelahan dengan Ketua PCU Kabupaten Indramayu, didampingi Ketua ISMU Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Kehormatan malam ini saya sangat bersyukur karena saya sudah tidak heran atau sudah terbiasa lah di panggung sastra itu dengan jumlah 5 orang audien bahkan ratusan. Maka saya lebih senang itu yang sedikit daripada membludak, tapi tidak ada yang nyangkut atau tidak ada feedback yang diselesaikan. Mewakili sublim kegaduhan. Kesuburan di sana tak lain adalah ladang kebencian. Sekian menjadi misteri. Keramaian tak ubahnya parade caci maki. Sepohon purus di lahan kering dan gersang itu diselimuti perbincangan berduri. Seperti tak ada tempat untuk berteduh sementara waktu. Sejenak saja menyingkirkan praduga dan buruk sangka. Masing-masing merasa yakin dengan keyakinannya. Masing-masing merasa benar dengan kebenarannya. Mereka masih saja merasa bangga menjadi pemerkosa, penjara, dan pembunuh atas segala kemerdekaan itu. Bahkan seringkali Tuhan dilibatkan atas nama kepentingan bersama. Lalu mereka berpesta, merayakan kebohongan dengan penuh jumawa. Emosi saya dengan emosi dan hati ini tidak sama. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap. Karena di sini sampean salah sendiri sih, tidak ada notasinya. Jadi menurut saya analis sendiri-sendiri begitu kan. Yeah. Nah, karena barangkali saya dengan Mbak ini tidak sama. Ya mohon maaf gitu kan. Dan ini hanya sekedar menggugah saja kepada yang muda gitu kan. Kalau saya yang tua, kalau diperbolehkan gitu kan. Boleh. Kalau Boleh. diperbolehkan ya ingin mencoba gitu kan. Kayak apa? Saya bukan seorang kritis, bukan seorang deklarator. Hanya Sambil kepada berdiri atau duduk? boleh berdiri saja. Boleh nih. Boleh. Siap. Ya barangkali matanya nggak kelihatan juga Pak Abu. Ya, siap. Gak apa-apa. Karena saya umur sudah 58 tahun. Oh, nggak kelihatan.
Dongeng karya Baihuni M. Halim. Kemarau tahun ini seolah-olah mewakili sebelum kegaduhan. Kesuburan di sana tak lain adalah ladang kebencian. Kesepian menjadi misteri. Keramaian tak ubahnya parade caci maki. Sepohon kurus di lahan kering dan gersang itu diselimuti perbincangan berduri, seperti tidak ada tempat untuk berteduh sementara waktu. Sejenak saja menyingkirkan praduga dan buruk sangka. Masing-masing merasa yakin dengan keyakinannya, masing-masing merasa benar dengan kebenarannya. Mereka masih saja merasa bangga menjadi pemerkosa. Penjarahan dan pembunuhan atas segala kemerdekaan itu. Bahkan seringkali Tuhan dilibatkan atas nama kepentingan bersama. Lalu mereka berpesta merayakan kebohongan dengan sepenuh juana. Cirebon 2014. Terima kasih. Apa itu? Keynote speaker. Keynote speaker. Pemateri sastra Bung Dubai Bekoni, beliau kawan saya dulu waktu bersama-sama di Babakan. Tetapi lagi-lagi beda gen dan hasilnya juga pasti akan berbeda. Bang Dubai lama sekali dari kecil sampai umur 42 tahun sampai sekarang ini, dia tidak pernah lepas dari yang namanya mengkaji dan menganalisa seluruh hidupnya terkait mengenai masalah sastra. Cukup penting sebenarnya sastra itu. Dulu ketika saya masih bersama-sama di pesantren dengan Mas Dubai, Gus Mulis juga, ada kawan satu ini dikwek-kwek namanya Jamaluddin Muhammad, tapi hari ini tidak bisa hadir. Saya sapa aja, Jamal. Iya, halo. Sastra itu dulu kenapa diminati? Kalau dulu aktualisasi sastra dulu itu karena untuk menembak perempuan, jadi harus pakai sastra. Pada waktu itu aktualisasinya. Kalau hari ini kan kalau mobilnya juga mobilnya Roxy baru lain. Kalau dulu sastra. Tetapi pada saat itu juga kalau dulu cukup beres. Tetapi dulu juga mengalami hambatan yang luar biasa, persoalan terkait puisi dan sastra. Ada kawan saya itu, dia mencintai sosok perempuan, kemudian dia berusaha untuk mengkaji dan mendalami terkait mengenai masalah sastra, dari mulai Khalil Gibran dan apa yang berhubungan dengan keindahan-keindahan. Dia lahap habis, bukunya juga banyak sekali. Tetapi lagi-lagi mengalami sebuah problem dalam sastra itu, karena apa yang disampaikan oleh ibu komisioner ini benar juga, bahwa sastra itu eksklusif sekali, unik dan eksklusif, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati sastra. Mohon maaf, dulu pinter saya nanti balagonya sama Gus Budi, tapi ya tetap saja saya nggak ngerti apa itu sakal, apa itu dorong, apa itu isti'aroh, apa itu musoroha, tabi'iyah. Itu bahasa-bahasa sastra yang sebenarnya kalau kita punya zauq, punya selera rasa untuk berseni, tentunya saya mungkin kalah Bang Ubed sastranya dengan kita, karena saya punya mengendari banyak kata-kata yang romantis. Saya nggak pernah memanggil perempuan itu nok neng, tetapi saya panggil itu Putri Kahyana. Itu dalam rangka itu kira-kira bahwa mengaktualisasi sastra itu bisa menggait perempuan itu, Putri Kahyana, Mahadewi dan lain sebagainya. Tetapi saya kira untuk hari ini cukup berat kamu mengalami persoalan yang luar biasa, karena mungkin
mengalami sebuah arus globalisasi di era digital ini, orang itu cenderung taktis materialistik, tidak banyak mengeksplor tentang kata-kata indah. Nah, ini problem besar buat Bang Ubay. Tetapi saya selaku mungkin anak muda lah, masih 40-an kan, selalu mengapresiasi gerakan-gerakan seni, gerakan-gerakan budaya, karena semua itu adalah ekspresi dari sebuah bahasa. Kita bisa menyampaikan sesuatu itu tidak harus dengan mata yang mencila, tapi cukup dengan menggunakan irama-irama romantis Juliet kan gitu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa di era digital ini, karena semua ilmu itu semakin terbuka, dari mulai ilmu yang berhubungan dengan alam semesta, dengan ilmu-ilmu yang tidak bisa diungkap pada masa silam, hari ini bisa diungkap dan lain sebagainya. Salah satunya adalah ilmu yang terkait mengenai masalah kesusastraan. Allah saja mengangkat Al-Quran, bahwa Al-Quran seandainya bukan wahyu itu adalah sastra yang nilainya tidak terkalahkan oleh apapun. Tetapi karena kalau Al-Quran itu dikategorikan sebagai sastra ansih, sastra only, maka Nabi Muhammad itu berarti penyair, bukan sang rasul. Tetapi karena tingkatnya Al-Quran itu lebih tinggi, sehingga Kanjeng Nabi mengungkapkan dirinya itu laisa lahu syahid, saya ini bukan penyair. Karena pada waktu itu orang kalau pengen kaya itu cukup jadi penyair, cukup jadi dukun, kemudian cukup jadi laisa lahu kain, laisa lahu syair, laisa lahu sahir, bukan santet lah. Dulu itu kebutuhannya begitu dalam tiga kebutuhan itu, 3 item itu orang bisa kaya. Tapi hari ini karena dunia sudah terbuka, maka mungkin banyak tidak seideal Bang Ubay. Kalau Bang Ubay itu tapi kan dengan sastranya dia luar biasa percaya diri, sudah NTT. Kalau saya percaya diri nggak begitu, percaya diri saya idealisnya masing-masing. Kalau saya karena saya memahami tentang konstruksi, memahami tentang semen K175 dan sebagainya, saya juga NTT juga. Jadi bukan hanya sastra begitu. Nah, tetapi endingnya bahwa kita ini sama PNTB. Kita ini sama. Lah kemudian yang mungkin terakhir, kritik. Ini kritik buat Bang Ubay. Sampai harus banyak mendengar. Siap. Orang bisa saja menjadi seorang leadership, latar belakangnya bebas, sennya bebas, nalurinya bebas. Tetapi kalau saya sedikit ini saya analisa tentang Bang Ubay ini, saya lihat gaya not sastra dan petikan-petikan sastra ini kayak orang yang selalu melangkoni, hidupnya penuh dengan kesusahan, kemudian isinya keras sekali. Bantahannya ada, saya sebelum baca ini saya pernah baca, namanya gonjang ganjing, jadi urip kubledak. Lah maksudnya kalau kita jadi Polres itu harus jadi intel dulu. Jadi terlalu lembut sekali kita untuk menemukan sebuah kasus dan lain sebagainya. Itu harus sennya sen intel, bukan sen kabariskim yang keras gitu. Nah, Bang Ubay ini motifnya kayak bariskim, bukan kayak intel. Jadi lagi perdalam lagi lah. Diperdalam lagi. Soalnya ini keras sekali. Dia bersimpuh manja, menikmati banyaknya pendapatan karena atas nama jubah agama, dan ini terlalu tinggi sekali. Jadi barangkali itu saja kalau saya membaca. Kalau setelah daya terus saya mau saya, tapi setelah dibaca sama Mbak Dewi saya lebih down, saya mohon maaf, nggak mampu saya. Ya karena seperti daya kemudian saya nggak jauh beda, orasinya begitu-begitu kan. Kemudian yang perlu ditanya bahwa kalau kita kan
pesantren only, Bang Ubay nggak pernah mengikuti akademisi yang lain lah kayak. Tapi berkali-kali kita ikut nimbrung dalam sebuah komunitas itu dalam versi klasik ya. Di pesantren kita temukan beberapa referensi itu. Di sana ada ukiah, dominasinya dongeng. Di sana ada syair, ada bait, ada abiyat yang konotasinya itu boleh kita menyair dengan menggunakan bakar wafil, bakar towil, bakar rojas, dan bakar-bakar yang semuanya ada 16 kalau nggak salah sih. Tapi ilmu saya begitu udah dibuang sama saya itu. Tentang macam-macam bakar-bakar saya lupa lagi. Lah, maksud saya motif-motif begini itu bisa dibedakan dengan apanya, apa di substansi perkataannya antara dongeng, ukiah ini kalau dalam bahasa Arab diceritakan pola gitu loh. Isinya dongeng. Dongeng itu kan penuh dengan khayalan yang maha tinggi. Kitanya duduknya di kertas semaya, tetapi kita mendambakan menjauh di sana, kemudian kita ekspresikan gitu lewat kata-kata yang mengambil kata-kata yang lebih bernarasi sastra. Apa sih contoh ya? Pujaan utama ini sih supaya lebih gampang aja, karena waktu itu saya dulu belajar sastra itu dasarnya perempuan. Karena kita kampus ini salah satu orang yang tidak laku pada waktu itu. Maka harus saya upgrade nilai kemampuan sastra saya. Karena berdasarkan penampilan yang lahir Bapak Mekeni ya, baru bisa mendapat. Tapi saya tidak pernah patah semangat. Saya telah terus menggali beberapa syair-syair yang saya dapatkan dari Laila, dari seperti kedipan mata saya itu menunjukkan bahwa saya ini I love you gitu. Jadi kita mengucap I love you ini cukup dengan berkedip mata saja, tek lah. Lah ini kategorinya apa di dulu? Dulu pernah saya ungkap ini dulu. Asar bitorfil aini sifat aliyah. Saya untuk mengekspresikan kata I love you saja. Karena di sana ada bapaknya, saya nggak berani untuk menguntai kata, maka yang saya keluarkan adalah kedipan mata saya aja, Laila gitu loh. Nah ini kategori sastra-sastra apa yang seperti itu. Nah barangkali itulah, mohon maaf atas keterbatasan saya dan saya tidak mampu sekali lagi setelah Mbak Dewi, jadi Mbak Dewi penghalang. Nggak mau saya membaca. Barangkali itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu di pembahasan tadi makanya yaitu estimasi angka di tempat saya Dewi itu kemudian luar biasa. Saya malu juga sebagai penulis puisi tidak sebagus pembahasannya seperti tadi. Karena gini, tidak semua penulis puisi bisa membahasakan puisi. Yang hebat itu yang penulis puisi bisa membahasakan puisi. Itu diakui. Akses itu puisi itu luar biasa. Beda dengan khusus. Tapi kalau kita mendengarkan bahasa puisi akses yang biasa, nah itu puisi luar biasa. Nah, soal tadi saya ke Pak Mustafa dulu. Memang naluri manusia itu pemicunya, pemantiknya itu dari soal cinta. Saya dulu juga begitu, Pak Mustafa. Makanya tidak ada semua perempuan yang saya tunjukkan tidak melalui puisi. Semua saya tunjukkan melalui puisi. Saya cerita waktu saya pindah sekolah dari Demak ke Brebes. Waktu itu sekolah idola yang luar biasa, heboh, idola viral bahasanya. Itu kemudian saya coba memberanikan diri, tak tembaknya yang idola sekolah itu. Dengan dulu saya kirimkan waktu itu saya betul, taruhnya meja kelasnya, kemudian biasa. Jadi memang punya kekuatan, karena ini bahasa halus ya. Waktu itu saya juga tidak menyangka kalau itu ternyata bukan puisi, tapi curahan hati. Nah ini
soal perbedaan-perbedaan itu kadang menjadi kendala juga apa yang disampaikan Mbak Dewi tadi. Kadang banyak sampai hari ini saya masih menemukan bahwa yang Anda tulis itu sebenarnya bukan puisi, tapi curahan hati. Gitu. Iya, curhat yang dituliskan dalam bentuk kata-kata indah. Gitu. Makanya puisi kalau menurut teori akademik, karena saya berangkat otodidak di khusus pertahanan ini, saya otodidak. Saya begitu membaca teori soal puisi, sastra atau kodifikasi dan puisi, pusing tidak pada mana? Pusing, buku anak koda, buku anak ini dan sebagainya. Kalau balago matek masih bisa saya cerna. Oh ini balagonya ini, matek ini. Tapi ini bahasa lain, puisinya juga lain. Gitu. Allah katakan Kang Baikuni itu bukan penyair pengekor, bukan madhabnya Esrenda, bukan madhabnya siapa, tapi dia punya karakteristik sendiri yang bisa membedakan dengan penyair-penyair yang lain, sehingga wajar ketika kemudian Kang Baikuni juga melejit menjadi penyair yang setara dengan penyair-penyair yang berkarakter lain. Ada karakter yang sangat lembut, ada yang karakternya keras dan lain sebagainya, itu diekspresikan dalam sebuah puisi. Dan Kang Baikuni seperti Kang Mustafa katakan adalah ice cream. Dan memang Kang Mustafa itu dulu memang biasa untuk mengungkapkan puisi untuk istrinya. Pada waktu itu masih calon, yang disampaikan itu sayap patah. Dewa 19 itu risalah hati. Ketika dikirimkan oleh istrinya itu sayap patah, istrinya langsung memandang ini sayap patah burung apa ya? Tembak sehingga tugel, jadi nggak nyambung yang bacanya itu ini maksudnya apa ya? Sehingga tidak diterima-terima. Itu akibat dari puisi yang salah yang diberikan. Akhirnya yang diberikan itu tidak memahami. Itu cerita masalahnya saja. Kaca. Tapi ketika Mbak Dewi membacakan, oh ternyata peristiwa pada yang latar belakang ini itu muncul semua. Saya bagaimana menghabisi atas nama agama, melawan kepentingan politik dan sampai jadi itu melibatkan Tuhan untuk kepentingan bersama, itu memang menjadi salah satu faktor sehingga memunculkan narasi. Misalnya bahkan seringkali Tuhan dilibatkan. Nah, faktanya dulu pernah tahun 2014 itu seperti itu. Itu cukup menarik. Mbak Dewi juga menjelaskan kepada kita bahwa puisi itu merupakan sebuah fenomena kemanusiaan. Artinya sejak kecil dia sudah bersentuhan dengan puisi, gitu ya. Dan bahkan dalam sejarah manusia juga puisi itu menjadi sesuatu yang sangat lekat sekali, bagaimana orang merefleksikan situasi yang sedang dihadapi, bahkan sampai ke harapan manusia tentang masa depan, keinginan manusia masa depan itu diwujudkan dalam bentuk puisi-puisi. Itu seringkali terjadi seperti itu, sehingga Al-Quran sendiri muncul dalam bentuk puisi dan bahkan menantang orang-orang yang biasa membuat puisi pada saat itu. Silakan bikin puisi yang terbaik, apakah bisa mengalahkan puisi sama dengan kualitasnya dengan Al-Quran, pasti tidak akan bisa tercipta. Misalnya seperti tantangan Al-Quran tentang puitis-puitis yang luar biasa itu. Ini tingkat, saya kira tingkat kadang-kadang bahasanya cukup bagus, tapi bagaimanapun juga kalah dengan tingkat soal sakralitasnya itu. Al-Quran kenapa tidak bisa ditantang dengan puisi yang metafornya cukup bagus, misalnya yang hampir begini karya Salman Rushdie misalnya, Al-Kadzab itu juga luar biasa dan seolah-olah mirip sekali dengan Al-Quran, tapi ketika dibandingkan dengan Al-Quran jelas masih tak kalah. Karena apa? Nilai sakralitasnya itu. Jadi sehingga ketika orang Al-Quran membaca surat langgam dengan langgam Jawa misalnya, orang langsung mengatakan kafir, murtad, musyrik dan lain sebagainya. Tapi ketika puisi dongeng ini dibacakan oleh Kang Dayat, itu tidak ada yang langsung mengatakan musyrik ente misalnya. Itu nggak ada yang tadi dengan gaya bahasa begitu, dengan cara penyampaian puisi yang disampaikan oleh Kang Dayat
forum ini tidak ada satupun orang yang menyatakan bahwa Kang Dayat musyrik, Kang Dayat murtad, ada sampai sebegitunya. Berbeda dengan Al-Quran ini karena soal sakralitasnya. Walaupun itu saya kira di antara sesuatu yang puisi itu menjadi sesuatu yang cukup manusiawi seperti yang dikatakan oleh Mbak Dini tadi. Ini dalam sejarah kemanusiaan, sejarah manusia itu puisi sangat erat sekali sentuh untuk merefleksikan dan menunjukkan tentang masalah. Baik yang saya nikmati, mungkin saya bisa dikatakan sebagai penikmat lah. Ini sebagai penikmat sebuah puisi. Tadi yang setelah puisi ini dikatakan oleh Mbak Deni dan Pak sorry. Ya. Jadi apresiasi kita mau suka pemiwa. Ya, tapi yang untungnya gini kalau ya, artinya tadi yang disampaikan oleh Gus Muiz, ya, tentunya yang sampai dibaca itu sebuah puisi. Jadinya maksudnya enggak ada namanya pengkafiran atau apa. Kalau saja yang dibaca itu Al-Quran mungkin dengan nada yang salah, mungkin penafsiran juga akan salah. Betul. Iya. Tapi saya cukup menikmati puisi karya dari Kang Dayat ini, dan saya juga sangat menginginkan agar lebih menikmati lagi, Kang. Hanya kalau saya mohon maaf nih, sedikit kritik saja. Ini kan sebuah kritik sosial yang dituliskan menjadi sebuah puisi. Tapi kalau saya nikmati dan amati, bait-bait syair ini lebih identik dengan kejadian dan masa tertentu. Di akhir puisi ini ditulis Cirebon 2014. Artinya kejadian pada saat itu 2014 adalah seperti yang tertuang dalam bait syair ini. Artinya puisi ini ada pengkondisian baik kejadian dan tahun tertentu. Ingin saya sebagai penikmat dan lebih ingin menikmati lagi, artinya ke depan mohon maaf dengan Mbak ini, artinya syair-syairnya itu agar jangan sampai dikondisikan oleh kejadian tertentu, agar bisa dinikmati di sepanjang zaman dan di segala waktu. Seperti saya juga pernah membaca puisi-puisi karya Gus Mus, artinya mohon maaf puisi-puisi beliau itu dibaca kapanpun, dimanapun, di saat kapanpun masuk. Kalau ini lebih menceritakan pada kejadian tertentu dan pada waktu tertentu. Ada yang pada tahun 2014 ini. Mohon maaf, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syair-syair yang romantis, syair-syair Arab terutama ya. Ada satu yang saya hafal itu ketika berbicara sedikit sekali. Ya qurratal ain sal aina ya. Ya qurratal ain sal aina ya halik tahaltu bimangdurin hasanin udgifti an basori. Warna dua kali itu. Wahai pujian, tanyalah kepada diriku, apakah mataku ini bisa mungkin kembali melihat pemandangan indah setelah kepergian dari pelupuk mataku ini. Itu kan sangat mudah dipahami hanya dengan membolak-balikan kata. Tetapi kalau membaca puisi ini, saya bolak-balik nggak paham. Tapi ketika diawali dengan kemarau dan diakhiri dengan jumawa, pokoknya orang ketika sudah lapar, ya semuanya dijual, termasuk agama. Terus kritik lagi, betul yang dikatakan Mas Kubai bahwa kalau bisa jangan jadi sastrawan gitu. Ketika segmentasinya itu terbatas, ya secara naluri bisnis itu ya tidak prospektif gitu. Ya akademik ya. Terus apa yang dicari oleh Mas Kubai? Kalau Kaji Agus bicara ngapain sih bikin kayak gini siang malam sampai terbangun pun langsung buat puisi gitu. Untuk sesuatu yang tidak bernilai profit gitu. Orang yang dicari ketika lapar itu kan profit. Ketika bangun tidur
menulis puisi, apa yang didapatkan? Tentu saja perut ini lapar, kan begitu. Nah, maka yang saya pengen tahu kenikmatan apa sebenarnya. Terus yang kedua, yang saya pengen tanyakan, bagaimana kira-kira bisa membuat puisi ini yang orang ini bisa hanyut menikmati. Jadi ketika membuat puisi yang tidak bisa dipahami, yaitu saya pikir ya susah mencari segmentasi. Itu saja. Kemudian ada dari Mustafa. Jadi kalau semua di sini itu mengaku sebagai penikmat sastra, ya saya juga cuma membaca ecek-ecek dari puisi. Nah, saya dalam bidang akademis juniornya Gus Muiz, dalam bidang usaha juniornya Ade Mustafa, dan dalam bidang puisi tentu masih berguru kepada Gus Ubay. Jadi yang menarik dari profil dari Gus Ubay adalah beliau konsisten di jalurnya, yaitu jalur sastra, membuat komunitas seniman santri, kemudian menulis puisi, menulis karya sastra dan lain-lain. Ketika sastra di pesantren itu sepi, cuma hanya beberapa ribu orang, nah beliau muncul. Jadi ketika syair itu dilaknat, karena itu dilaknat, tapi kemudian muncul sastra-sastra pesantren yang justru ini enggak semuanya karya sastra ini hal-hal yang melenakkan. Jadi ulama-ulama itu sastrawan, bahkan dalam salah satu sastranya, syairnya, Imam Syafi'i mengatakan falaula syi'ra lil ulama yuzuri lakum asy'ar billah. Kalaulah syair itu tidak dilaknat oleh para ulama, niscaya saya lebih pandai bersyair ketimbang Nabi. Begitu benar. Nah, kemudian lihat bagaimana sih sebenarnya tafsir dari atau menampilkan puisinya Gus Ubay ini. Saya sendiri tidak paham, tapi dalam diskursus hermeneutik itu kan ada Bultmann, ada Heidegger. Bultmann itu dia menafsirkan sebagai seorang penafsir perjanjian baru, dia menafsir eksegesis. Jadi berupaya menafsirkan sesuatu berdasarkan penulisnya. Jadi perjanjian baru yang begitu lamanya, Bultmann yang ada di abad 19, dia menelisik bagaimana sebenarnya tujuan dari penulis ini, sehingga ketika dia menemukan perjanjian baru itu banyak sekali mitos, maka dia melakukan mitosisasi lah gitu. Nah kemudian kalau Heidegger itu kan bangunan fundamental dari filsafatnya, mohon koreksi, itu kan sesuatu yang ada, eksis. Jadi dia berupaya menafsirkan sesuatu yang ada, jadi menafsirkan kembali. Jadi ini dari sudut pandang membaca, bukan dari sudut pandang penulis. Nah, kemudian saya melihat puisinya Gus Ubay di sini. Pertama dari sisi kalau misalkan tadi balaghah, mohon koreksi salah. Ini sudah memenuhi syarat fasohah. Yang pertama itu tidak tanafur, ya tidak sukar diucapkan. Kemudian yang kedua itu sepi dari doroba, sesuatu yang rumit diartikan. Dan kemudian yang ketiga itu memenuhi tata bahasa. Jadi tanafur itu kan seperti ini. Waqabru harbi bimakanin qafri walaisa kurba qabri harbi qabri. Itu kan susah diucapkan. Dan kuburan musuh itu selayaknya berada di tempat yang sunyi, tetapi di tempat yang sunyi yang tidak ada kuburan siapapun di sana. Jadi secara arti sih bisa, tapi secara pengucapan itu ada kubur, ada kubra, ada harta, macam-macam. Itu tidak tenang. Jadi puisi dan Gus Ubay ini sudah fasohah, ya, mohon koreksi. Kemudian berikutnya adalah judul dari puisi ini dongeng. Ini jelas sekali bahwa ini satir, ya, sebuah sindiran. Jadi ini dongeng, tapi sekaligus sebuah realita, sebuah fakta. Nah, saya dan Gus Ubay berteman dengan Gus Winhat. Jadi kalau tadi Pak Kiai Mustafa mengatakan bahwa ya itu sama, kita memulai jalannya yang sama, tetapi outputnya
berbeda. Kalau misalkan Kiai Mustafa itu menghitung berapa semen apa, nah ini outputnya adalah puisi. Tapi ini dari pemikiran yang mendalam terhadap sesuatu, entah itu kalau misalkan pengusaha lingkungan usaha, kalau ini bagaimana realitas sosial yang kemudian outputnya adalah puisi. Nah, saya pernah jalan bareng dengan Gus Ubay mendampingi Bintang Rahman. Ini soal karakter. Jadi kalau misalkan melihat karakter Gus Ubay dalam penulisan puisinya itu lebih pada sikap. Jadi ada sikapnya yang menggugat, bahasa Kiai Mustafa dalam bahasa itu. Tapi ini karakternya Bintang Rahman. Ini bukan sikap, tetapi wujud benda, dan benda itu adalah kuburan. Jadi semua puisinya itu kuburan. Jadi dia menulis kumpulan puisi kuburan Imperium, kemudian menulis puisi yang terbaru adalah kata Sungkawa, ngomongin soal arwah, ngomongin soal macam-macam gitu. Nah, tetapi yang menarik dari Gus Binhan dan itu adalah bagaimana observasi. Saya mendampingi penyair Jombang itu bareng sama Manuka. Ayo kita cari kuburan di Cirebon. Wah, mana kuburannya ini? Ya siapa waktu itu? Ke mana dulu? Talut. Ke Talun. Itu Pangeran Cakrabuana. Dia ini melakukan observasi yang sangat. Dia melihat dari vegetasi dulu. Ini pohonnya pohon ini. Kemudian ini lokasinya secara geografis di sini. Sampai kemudian dia mengambil kesimpulan ini bukan lapangannya pusaka. Jadi observasi itu dia membuat puisi itu dengan observasi, melihat vegetasi, kemudian tata batu, geografis di mana sungainya, kemudian terciptalah puisi. Jadi ini tidak muncul di ruang kosong tanpa ada observasi, dialog dengan dunia luar. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Gus Ubay. Nah, kemudian dari sisi judul dongeng, sebetulnya ini bukan hal yang baru membuat dongeng atau judul dongeng untuk puisi. Sapardi Djoko Darmono itu dia menulis dongeng untuk Marsina, jadi judulnya dongeng Marsina. Jadi awal kata-katanya Marsina, buruh pabrik arloji, kemudian dan lain sebagainya, itu menceritakan bagaimana kehidupan Marsina sampai dia dibunuh. Nah, perbedaannya dengan Gus Ubay adalah di gaya bahasa Sapardi Djoko Darmono itu landai, landai datar gitu, tapi itu ada gugatan di situ, ada ironi di situ, ada ketidakadilan di situ. Itu di karyanya Sapardi Djoko Darmono. Kemudian kalau misalkan kita lihat tamat kemarau tahun ini, gitu kan, ini 2014, saya melihatnya justru bukan fokus pada munculnya politik, tetapi kondisi geografi, kondisi lingkungan. Jadi 2014 itu ada El Nino kan, kemarau yang berkepanjangan dari hari-hari biasanya, di mana suhu di lautan Pasifik, Samudra Pasifik itu terakumulasi. Makanya kemudian di sini ada kata-kata sublim. Sublim itu kan dalam arti bagaimana proses mengubah uap air menjadi es, ya, pembentukan kondensasi di awal. Tapi yang menarik adalah sublim di KBBI itu juga berarti menampakkan kehidupan dalam bentuknya yang tertinggi. Jadi ini sebuah kontradiksi mewakili sublim kegaduhan. Jadi di satu sisi gaduh, satu sisi ngomongin sebuah keindahan. Ada kontradiksi. Itu yang dalam Pasoka itu disebut dengan tanah putih. Nggak boleh. Kontradiktif gitu. Nggak cuma cek, Kemudian ini di stanza 3 saya melihat ada semacam gaya Gus-Gus tapi dalam bentuk bukatannya Rendra. Jadi saya melihat ini seperti misalkan bait sayapnya Gus-Gus di Muhammad. Aku merindukanmu oh Muhammad, sepanjang jalan kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan.
mengikuti tangan-tangan lembut, mencari-cari tangan lembut di bawah. Jadi ini seperti ini sebuah gugatan, tapi ini kalau misalkan dibacakan intonasinya seperti yang dibacakan Mbak Dewi, seperti pamfletnya Rendra. Nah, kalau misalkan Gus Ubay itu melihat mengatakan karakter Gus Ubay ini adalah ketegasan gugatan, itu saya melihat gimana, pengen tahu, sebenarnya lebih pengen tahu bagaimana Gus Ubay ini membuat puisi-puisi yang romantis. Seperti misalkan contohnya Rendra yang terkenal dengan puisi pamflet cinta, ya, biasa disebut sebagai pamflet, itu kan gugatan. Tetapi ketika dia menulis puisi permintaan, wahai rembulan yang bunda, jenguklah jendela kekasihku, ini kan romantis. Nah, saya pengen tahu nih, Gus Ubay ini membuat puisi yang gitu, yang berbeda dari karakternya, atau karakternya itu seperti Gus Binhar, sebuah wujud benda. Gus Binhar ini kan ngomongin kuburan, dia ngomongin Palestina, dia ngomongin COVID, dia ngomongin apa gitu loh. Ada kesedihan, ada keramaian di situ gitu loh. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf, lagi-lagi saya hanya membaca ecek-ecek, tidak paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beliau rekan Prabu semua ya, Jogja. Kemudian cuma mereka belum pernah jadi ketua SS, saya sudah pernah jadi ketua SS 2 kali, masih tetap menunggu saya. Kalau bicara diskursus sastra ini bicara tentang saya di mana ini kesusahan fannya linguistik. Ini satu hal saya teringat dengan kajiannya Kang Jawaluddin Akusdan. Dulu ada hal romantik yang disponsori oleh Kominfo di 2019. Ini kurang lebihnya ada di Berkotik. Satunya adalah saya baca ini diwakili oleh Majalengka dan Kuningan. Alhamdulillah sekali lagi ini campaign bagi kita budaya membaca. Karena satu hal punten membaca aja susah, apalagi mengerti. Nah, ini fatal. Provokasinya kan. Ini hari ini kita belajar pedagogi. Kang Ubay menyampaikan dengan tata cara, ayo kita belajar membedah. Nah, kalau istilah membedah terus penikmat, ya agak repot. Ambiguitasnya tinggi. Kalau orang penikmat membedah, nah ini ambigunya di mana profesinya? Satu lagi, karena manhajul fikirnya harus dibangun. Kita ketika bedah sesuatu, kerangkanya apa? Dasarnya apa? Kalau hanya sekedar diskursus untuk mengkaji soal sastra, ya kita mau borong kopi selesai. Ya kan? Karena tadi mazhabnya banyak, Pak. Ya, kalau satu hal kalau bicara tentang tadi fansnya linguistik, kalau kita pakai istilah balaghah, jenengan itu sudah dihukumi sebagai balaghatul takalim. Maka saya bilang iya, ketika balaghatul takalim sampai wajib. Tadi sudah ngomong prolog, kok ujung-ujungnya langsung epilog. Monolognya mana? Ya dong, fair. Kita membedah sesuatu, penulisan dulu dong, sampaikan isi bahasa sastra saya yang saya tuangkan dalam bait frase-frase sastra, menerangkan tentang ini loh ya. Ini sudut pandangnya yang mau kita cari dari sudut pandang mana dulu. Biar nanti ujungnya, klimaksnya itu sama-sama puas. Nah, syukur saya klimaksnya yang terus, karena biar nanti multi klimaks itu harapannya adalah lahir kembali diskusi-diskusi tentang kajian sastra yang akunten satu tidak membosankan, kedua tidak menjenuhkan, ketiga ada dasar landasan teorinya. Sepakat dengan Kang Mas yang tadi. Satu hal kalau teman-teman mau kaji puisinya Kang Ubay, ada yang menarik tadi sudah disampaikan tentang Guru Marsina. Guru Marsina ini pernah diangkat dalam kajian akademis, itu salah satunya mengenai teori puisi domainnya Marsina menjadi analisis data sebagai bermadhabnya itu rivateri. Kalau kita pakai kategori sastra dalam cerita akademik maka turunannya ada 4. Nah, turunannya dapat tadi sudah disinggung mengenai hermeneutik. Hati-hati sebelum ngomong hermeneutik itu ada heretik. Nanti panjang lagi nih, ya kan? Karena tadi fansnya linguistik. Ya, kalau bicara fans linguistik udah dedel anggota tubuhnya, organ mana dulu yang mau kita ambil. Nah,
kita kan nggak sembarang beda. Dokter bedah itu ada fans ahlinya. Kalau yang bedahnya Kang Agus ya pakai beko Pak, selesai. Ya, bayar dan selesai dari uang project. Ya, nggak ada manhaj pikirnya. Istimewanya jelas. Kalau tadi kerangkanya pakai ilmu ma'ani, ini insya kalamnya mana? Ya kan? Apakah insya kalami, apa insya labi, nanti ada turunannya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, amr nahinya. Loh, ini nanti ta'aruf apa tasdik? Ujungnya kan di situ. Nah, ta'arufnya apa? Ta'arifnya apa? Nah, karena sekali lagi penyair atau pujangga pada katanya itu satu hal, ada faktor histografinya. Kita nggak bisa ngomong Kang Ubay sebagai penyair yang romantis kalau karya sastra dan kehidupan. Kang Ubay itu ngapunten ya kan chaos. Maka karya yang akan dilahirkan yaitu menuangkan inspirasi dan motivasi dia yang ada, yang sekitar lingkungannya. Ada kajian antropologi, sosiologi, ya kan? Tapi masuk fisiologinya, dia akan menjadi cerminan refleksi, menjadi apresiasi, dan nanti ujungnya ada etika dan estetika. Percuma karya sastra kalau nggak ditimbang dari etika dan estetikanya, nihil misalnya. Hanya tulisan-tulisan berbau, kata-kata verbal yang diungkapkan oleh sang penyairnya, karena nggak ada maksud dan tujuan. Sepakat kalau bicara relevansi. Nah, ini kan histografi. Kang Ubay dasarnya apa sih bikin puisi ini yang melatar belakangi inspirasi dan motivasinya? Apakah ini amr, apakah ini tamam, ya, atau apa? Nah, baru akan kita detail. Oh, Kang Ubay, kita hari ini upgrading skill atau leveling up dari mulai penikmat menjadi pengkaji, belajar minimal. Nah, belajarnya ini supaya kita tidak salah paham, maka ada teori-teori yang didasari. Nah, mau dari mana dulu? Oh, literasinya akademik pesantren ada, maka mau dibuka Salamun Munawwaroknya, ya, atau kitab-kitab diwan, Masnawinya karyanya Jamaluddin Harumi. Oh, luar biasa, nggak selesai itu sampai subuh dan 10.000 subuh yang akan datang kalau bicara sastra. Karena tadi ya kan, kalau kami ini fansnya adalah romantis, wanita orangnya, dia akan berbeda dengan orang yang senang kritik sosial. Akan bahasanya ada sarkasme, nanti kalau bicara itu ada estetika. Nah, maka kalau pertemuan ke depan, saya sarankan ini yang menarik adalah semiotika karyanya Rifadholi. Nanti ada 4 turunannya, ada tadi hermeneutik dan hermeneutik, ya kan, ada penggunaan arti kata, ada dispensing, distortion, ya kan, ada kritik. Nanti turunnya itu. Terus kedua nanti ada matriknya yang digunakan, ada perannya juga, ada hipogramnya. Nah, waktu kita detail kerangkanya. Jangan sampai tadi ya kan sesat menyesatkan. Saya penyuka kopi hitam, ya kan, disuruh menikmati kopi gudang. Nah, selesai diskusinya. Orang yang senang mazhab Syafi'i suruh ngobrol dengan mazhab Maliki, dia selesai diskusinya. Orang-orang itu bulat kan. Jadi titik memutuskan, menimbang, ya kan. Maka ayo kita gapai kerangka-kerangkanya dulu. Nah, next diskusi ke depan catatan saya ini sudah usulan. Bila mana nanti ketika ada kajian-kajian atau ngaji-ngaji ilmiah kayak begini, alangkah baiknya kita dasari manhajul fikih nanti istimbat hukumnya lebih enak. Biar jangan bosan. Nah, itu akhirnya kalau saya kita ini maaf bisa tertarik lagi gitu. Ya, adanya pertemuan ini bisa tertarik ke depan. Jadi nanti fansnya biar enak. Jangan sampai nanti kayak gawai-gawainya Khalil Gibran. Syukur-syukur apa teks yang akan dibaca ini dibutuhkan. Biar luas. Serah. Jadi saya memiliki OPS pada 5. Nah, salam takdim, salam bahagia butuh energi. Maka hari ini logika kata logistik anarkisme. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilibatkan atas nama kepentingan agama. Di sini kita dapat ada loh hikmahnya. Jangan sekali kita menyebut nama Tuhan untuk diri sendiri, bahkan tidak untuk keperluan yang lain juga, kemaslahatan yang lain. Jadi intinya alhamdulillah sekali dengan adanya puisi ini, yang kata-kata yang terakhir ini sangat masuk ke hati bagi saya, Kang Ubay. Karena seringkali manusia lalai, lupa, sombong,
kayak gitu. Menurutnya saya benar sendiri gitu, demi Allah saya benar ini. Itulah poin yang saya senangin dari Kang Boy ini. Terima kasih Kang Boy. Terima kasih.